Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 14. Irina membuka matanya. Dia merasakan bahwa tidurnya semalam sangat nyaman dan nyenyak. Kemudian Irina baru sadar, rupanya dia sudah berada di dalam kamarnya, di rumahnya dengan Kevin. Kapan dia sampai? Irina lalu duduk, mengamati segala penjuru ruangan. Dia juga melihat ranjang di sebelahnya, tampak rapi seolah-olah tak ada yang meniduri. Apa Kevin tak tidur bersamanya? Irina akhirnya memilih bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum dia mencari keberadaan Kevin. Setelah keluar dari kamar mandi, Irina mengganti pakaiannya. Lalu dia mulai keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Kevin. Mula-mula, Irina mencari ke meja makan, karena mungkin Kevin sudah menunggunya untuk sarapan bersama di sana. Tapi rupanya, meja makan sudah kosong. Hanya ada pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan sisa sarapan yang kemungkinan besar adalah bekas sarapan Kevin. "Bi, apa Kevin sudah berangkat?" tanya Irina kemudian. "Sudah non, baru saja. Mungkin baru sampai di depan komplek." Irina mengangguk, terdapat kekecewaan dalam hatinya. Padahal dia ingin sekali melihat Kevin pagi ini, atau bahkan mungkin sarapan bersama. Tapi mungkin Kevin sedang sibuk. Ya, pria itu memang selalu sibuk. Irina memutuskan untuk duduk saja di meja makan. Meski dia cukup kecewa, tapi dia tak bisa berbuat banyak. Irina hanya akan menghibur dirinya sendiri sebisa yang dia lakukan. Karena merasa bosan berada di rumah Kevin sendirian, Irina memutuskan kembali ke apartemennya. Di sana, dia menuju ke walk-in closet-nya, tempat di mana dia menyimpan hampir semua koleksi pakaiannya. Sejak menjadi model profesional, Irina memang memiliki banyak sekali koleksi pakaian dan barang-barang branded untuk menunjang penampilannya. Apalagi setelah dia menikah dengan Max, kebanyakan bajunya hanya pernah dia pakai sekali. Bahkan ada beberapa pakaian yang belum dia kenakan sama sekali. Dalam ruangan itu hanya terdapat separuhnya, sedangkan sisanya masih tertinggal di rumah lamanya dengan Max, mantan suaminya. Dan mungkin sekarang sudah dibuang atau dibakar oleh pria itu. Irina tak peduli sebenarnya, karena yang ada di dalam ruangan ini saja sudah sangat banyak untuk dia kenakan. Irina mengambil sebuah gaun, lalu mencocokkannya pada tubuhnya di depan cermin. Irina lalu tersenyum ketika mendapati perubahan bentuk tubuhnya. Diusapnya lembut perutnya, entah kenapa dia begitu menyayangi bayinya. Jika sebelumnya Irina merasa tertekan, merasa takut, dan khawatir dengan masa depannya, tapi semakin kesini Irina menjadi semakin menerima keadaannya. Mungkin bayinya yang membuatnya kuat. Mungkin bayinya juga yang sudah merubahnya. Bayinya dengan Kevin. Mengingat nama Kevin, tiba-tiba Irina merasakan perasaan anehnya. Beberapa hari terakhir, Irina memang merasakan bahwa Kevin sedang menjungkir balikkan perasaannya. Pria itu membuatnya gugup setengah mati setelah mereka melakukan malam pertama. Lalu, Kevin berubah menjadi pria dingin yang dekat dengan seorang perempuan yang membuat Irina merasakan perasaan cemburu. Lalu Kevin membuatnya kecewa saat pria itu memuaskan hasrat sesuka hatinya tanpa mempedulikan perasaan Irina. Kini, tiba-tiba saja Irina ingin Kevin berada di sisinya. Apa ini yang disebut dengan rindu? "Kamu kangen sama papa ya?" Irina bertanya pada bayinya. Ya, mungkin bayinya yang sedang ingin berada di dekat ayahnya.
Irina tak mungkin memiliki perasaan rindu dengan Kevin. Selama ini, dia tak pernah merasakan perasaan seperti itu. Bahkan ketika dulu Kevin pergi ke luar negeri dan sempat putus kontak dengannya saat awal dia menikah dengan Max, Irina tidak merindukan sosok Kevin. Kini, entah kenapa kerinduan itu seakan benar-benar nyata. Apa kita menemuinya saja siang ini? Tanyanya lagi pada bayinya. Irina lalu merogoh ponselnya, dan dia mulai mengirimkan pesan untuk Kevin. Irina, aku di apartemenku karena di rumah bosan. Irina, maksudku aku mau nengokin apartemenku. Irina, aku baru sadar kalau koleksi bajuku sangat banyak dan sekarang sudah pada nggak muat. Irina menunggu cukup lama hingga kemudian pesannya dibalas. Irina tak pernah seantusias ini saat menunggu sebuah pesan WhatsApp. Kevin, belanjalah, pakai kartu kemarin. Irina menunggu lagi. Siapa tahu Kevin kembali mengetik pesan untuknya. Tapi rupanya hanya itu. Irina sedikit kecewa dengan pesan balasan yang diberikan Kevin padanya. Irina, kupikir aku memang ingin belanja. Apa kamu mau menemani? Pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan hal baru yang dilakukan Irina. Dulu sekali, Irina seringkali merepotkan Kevin, meminta Kevin mengantarnya kemanapun. Mereka sangat dekat saat itu. Lalu kedekatan mereka merenggang sejak dia menikah dengan Max. Sejak saat itu, Kevin seakan memberi jarak di antara mereka. Belakangan, Irina menyadari jika mungkin Kevin ingin fokus dengan kehidupan pribadinya dan menyiapkan pernikahannya dengan Maharani. Kini, setelah mereka sudah menikah dan saling memiliki, tak salah bukan jika dia ingin ditemani belanja oleh suaminya sendiri? Kevin, aku sibuk, ada rapat sampai sore. Irina kembali kecewa. Kevin hampir tak pernah menolak permintaannya. Bahkan permintaan tergilanya yang ingin mengandung lagi dengan dibantu oleh Kevin pun diteruti oleh pria itu. Kenapa kini Kevin menolak dia untuk belanja bersama? Irina, malam gak apa-apa kalau kamu mau. Kevin, aku gak yakin. Irina menghela napas panjang. Apa Kevin sedang menghindarinya? Kenapa pria itu bersikukuh menolaknya? Atau jangan-jangan, apakah karena dia kini adalah perempuan memalukan untuk pria itu? Gimana kalau kita temuin papa kamu di kantornya? Dia tidak mungkin mengusir kita, oke? Irina kembali berbicara dengan bayinya. Irina kemudian membereskan kembali koleksi pakaiannya. Sebelum pergi, dia mengamati koleksi-koleksi pakaiannya tersebut, lalu dia tersenyum. Sebuah ide muncul dalam kepalanya. Diusapnya lagi perut buncitnya dan dia berkata, "Aku tak akan menjadi model lagi. Aku hanya akan fokus sama kamu di masa depan. Kamu harus bisa nguatin aku, oke?" Setelahnya, Irina keluar dari ruangan tersebut. Jemarinya tak berhenti mengusap lembut perutnya. Hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Setidaknya kini dia memiliki seorang pendengar yang baik, pendengar yang tak akan mungkin menghakiminya, pendengar yang akan menguatkannya. Irina merasa bodoh. Kenapa dia baru menyadari sekarang? Pak Kevin sedang ada rapat di luar, Bu, ucap seorang perempuan yang merupakan salah satu sekretaris pribadi Kevin yang ruangannya tepat berada di depan ruangan Kevin. Irina tahu bahwa Kevin sedang rapat, karena pria itu tadi juga mengatakan hal yang sama, rapat sampai sore.
Saya boleh menunggu di dalam kan? Tanya Irina kemudian. Dulu, sebelum skandalnya viral, Irina tak akan capek-capek menanyakan hal itu. Semua orang menghormatinya. Dia bisa memasuki ruangan Kevin sesuka hatinya. Atau lebih sering, dia meminta Kevin menjemputnya. Seperti tak peduli jika pria itu sedang memiliki banyak pekerjaan. Namun kini, boleh, mari saya antar. Tapi saya tidak yakin jika Pak Kevin kembali dengan cepat. Iya, saya ngerti kok. Tadi sudah kirim pesan, katanya rapat sampai sore. Irina kemudian dibimbing menuju ke dalam ruangan Kevin. Lalu dia dipersilahkan menunggu. Memangnya Pak Kevin rapat dengan siapa? Pak Arsen ya? Tanya Irina kemudian. Sebenarnya, Irina merasa tak enak juga dengan Kevin. Kevin ke Raja Ampat kemarin karena urusan pekerjaan, dan dia meminta pulang dengan cepat. Kini, Kevin mungkin sedang memperbaiki kekacauan yang diakibatkan olehnya yang meminta pulang cepat. Astaga, kasihan sekali suaminya itu. Bukan, Bu. Pak Kevin sedang rapat dengan Ibu Widya Mariska terkait pembangunan hotel baru. Oh, Irina lalu mengangguk. Kemudian dia ditinggalkan sendiri di ruangan Kevin. Irina kemudian kepikiran dengan Kevin. Akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya, berselancar di internet, dan mencari tahu siapa partner kerja Kevin kali ini. Diketiknya nama tersebut. Dalam hitungan detik, orang yang dia maksud keluar di kolom pencarian paling atas. Widya Mariska, pengusaha muda yang sukses di bidang real estate. Yang membuat Irina ternganga adalah foto perempuan itu yang rupanya adalah perempuan yang bersama dengan Kevin ketika berada di Raja Ampat. Perempuan yang tampaknya cukup dekat dengan Kevin saat itu, dan perempuan yang sudah membuatnya cemburu. Jadi, Kevin akan rapat hingga sore dengan perempuan itu. Apa Kevin akan pulang? Apa Kevin akan menemuinya? Tiba-tiba saja Irina merasa khawatir. Bagaimana jika... Irina menggelengkan kepalanya. Dia tak ingin berpikir yang tidak-tidak, tapi meski berusaha untuk mengabaikannya, pikiran itu kembali datang lagi dan lagi untuk mengganggunya. Pikiran tentang kemungkinan Kevin memiliki hubungan spesial dengan perempuan bernama Widya Mariska tersebut. Apa yang akan dia lakukan jika hal itu nyata? Bersambung, nantikan episode 15-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!